Tantangan operasinya cukup besar karena yang pertama ini adalah konsepnya joint ops. Keesokan harinya kami sudah diundang untuk melaksanakan briefing. Jadi kami ada rapat dengan Royal Jordan Air Force di markas besarnya. Kami koordinasi di sana. Setelah itu hari kelima kami juga diundang untuk koordinasi teknis langsung. Dan pada saatnya kami di sana tentunya Satgas ini kan terbentuk dari beberapa profesional ya. Jadi saya sendiri sebagai mission commander, kemudian di dalamnya itu terdiri atas 15 aircrew ya. Kemudian ada perwakilan dari Kemhan, perwakilan dari Mabes TNI, tim rigger ada 4 personil, kemudian ada penerangan 2 dan pengamanan pesawat 2. Artinya dalam proses pengiriman bantuan tersebut ini memakan berapa hari Pak, dan juga bantuan apa saja yang kemarin sudah disampaikan? Total kami operasi ini 14 hari. 14 hari. Kemudian logistik yang kami bawa pada saat kami keberangkatan dari Jakarta ini membawa 900 payung yang nantinya akan digunakan dan diserahkan kepada pemerintah Jordania untuk menurunkan bantuan logistik di Palestina. Pak, dalam memberi bantuan operasi itu apa tantangan yang dihadapi tim? Tantangan operasinya cukup besar karena yang pertama ini adalah konsepnya joint ops, artinya kita bergabung dengan negara-negara lain, sehingga joint operasi itu kita harus memadukan keberagaman dengan negara-negara lain, artinya mensinkronkan prosedurnya sehingga terbentuk keterpaduan pola operasi. Pak, itu kan titik terakhirnya penurunan logistiknya itu di Ramallah atau di Gaza itu, Pak? Kemarin itu kita di Gaza untuk di jalur Gaza ya, di jalur Gaza. Tepatnya jadi prosedur penerjunan itu sudah ada masing-masing area droppingnya ditentukan. Jadi dari semua negara yang terlibat itu sudah dibagi-bagi untuk dropping areanya. Dan untuk TNI itu yang di jalur Gaza. Betul. Dan kalau melihat situasinya kan ini kan memang kan daerahnya kan masih terjadi insiden begitu gitu. Ada semacam kendala nggak gitu Pak dari otoritas udara, katakanlah dari otoritas udara Israel atau bagaimana gitu? Jadi untuk pola operasi itu tentunya sudah hasil koordinasi dengan semua pihak ya. Dan kami dalam operasi ini dibawa under supervisi dari pemerintah Jordania. Jadi semua negara yang terlibat itu di bawah kendali dari pemerintah Jordan. Jadi demikian. Jadi dari mulai akses masuknya, pola operasinya itu semuanya kita di bawah kendalinya mereka. Pak, ada nggak sih kekhawatiran atau ketakutan sepanjang melaksanakan misi apalagi di daerah yang rawan? Iya pasti ada. Kekhawatiran itu pasti ada. Tapi kita percaya niat kita itu baik ya untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Lillahi ta'ala pasti itu akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pak, bisa diceritakan sedikit teknisnya nggak Pak, bagaimana berangkat dengan dikawal pesawat dari Jordania atau Mesir? Bisa diceritakan sedikit teknisnya nggak Pak, biar ada bayangan pemirsa? Jadi pada saat secara teknis itu kita setelah selesai briefing,
Jadi semua pesawat itu sudah di loading untuk barang masing-masing. Kemudian kita dikasih window time, take off itu sesuai dengan urutannya masing-masing, sudah dikasih timetable-nya. Begitupun sama, jadi di dalam rute penerbangan itu sama. Jadi dari poin ke poin itu kita harus benar-benar disiplin, strict, ya. Menjaga jarak antar pesawat itu 5 menit, tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh. Kemudian sampai ke masuk dropping area juga sama. Jadi kita menunggu clearance betul-betul, listen out dengan controller yang memberikan clearance, baru kita bisa masuk ke areanya. Demikian. Itu ada berapa waktu yang digunakan dari take off sampai Dari landing? take off sampai landing kembali itu 2 jam 2 jam. total, 2 jam Dan itu sekali dropping aja gitu Pak. sekali dropping. Pak, kalau jalurnya itu dipilih seperti apa Pak jalur yang digunakan? Jalur itu sudah dibuat oleh planner, dalam hal ini pemerintah Jordan ya. Jadi kami hanya mengikuti saja. Makanya kemarin itu yang di paling depan itu adalah pesawatnya Jordan. Jadi kita di nomor 3 kemarin. Komandan, mungkin teman-teman kepingin tahu tantangan apa yang terbesar, apa yang menarik sih dari misi ini sepertinya, kepingin tahu mereka, Komandan. Yang paling menantang adalah kita tidak pernah melihat medannya seperti apa. Kemudian kami pada saatnya berangkat itu sudah di warning bahwa daerah itu adalah daerah operasi dan itu sedang aktif daerahnya, sehingga kemungkinan besar terjadinya jamming radio, jamming navigasi itu sangat mungkin terjadi ya. Dan itu terjadi ya. Jadi untuk itu kami kemarin sudah siap dengan segala pola operasinya, sehingga kami pun juga kemarin menerbangkan pesawatnya secara manual. Pak, terkait jamming tadi bisa dijelaskan yang terjadi itu seperti apa dan penyelesaiannya di lapangan saat itu seperti apa? Ya terutama di GPS ya. Di GPS itu GPS-nya suddenly hilang, sehingga kita harus mapping secara manual, kemudian menerbangkan secara konvensional. Itu saja. Oke, mungkin cukup teman-temannya. Pak, itu berapa pesawat sih Pak totalnya Pak? 15. Terakhir 15 pesawat 15 yang pesawat. betul. Itu Indonesia dengan Yordania saja. Tidak, Tidak. itu ada 9 negara. 9 Ya. negara. Jadi negara yang terlibat tanggal 9 kemarin itu Yordania, kemudian ada Mesir, Indonesia, Amerika, Uni Emirat Arab, kemudian Inggris, Prancis, Jerman, Belanda. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.